ini kita akan membahas suatu permasalahan tentang literasi di SD Negeri 1 Binangun yang menurut Bu Nina ini menurun ya, dari rapor pendidikannya juga. Terus kemudian untuk sesi kali ini tujuannya apa? Kita membantu anak itu ya, harapan saya mendapatkan pencerahan, saya lebih mantap gitulah ya, tentang cara meningkatkan literasi itu. Jadi minat bacanya bisa meningkat, kemudian membacanya anak lebih lancar, menulisnya juga lebih bisa, kemudian muncul daya kreasi dari anak itu sendiri gitu. Oke, berarti kalau apa yang disampaikan Bu Nina, kita coba tadi identifikasi kira-kira kendala yang paling berat atau faktor yang mempengaruhi itu apa? Setelah saya amati itu ya Bu ya, dari beberapa bulan terakhir, dan saya merasa anak itu lebih suka bermain ya, daripada membaca. Jadi kemampuan, keinginan anak untuk membaca itu masih sangat rendah. Karena kodratnya anak bermain gitu ya, jadi untuk membaca masih kurang. Itu yang pertama. Sumber bacaannya itu kurang. Unsur bapak ibu gurunya, penggunaan metode pembelajaran yang mungkin bisa menarik siswa untuk lebih minat baca itu masih kurang. Jadi tadi yang pertama ada minat baca, itu yang akhir-akhir ini menjadi pemikiran saya, apa ini ya menjadi penyebabnya sehingga literasi di SD Negeri 1 Binangun itu menurun. Baik Bu Nina, dan identifikasi masalah tersebut bisa sangat jelas bahwa kegiatan lingkung itu bisa dari siswa sendiri, dari sumber referensi, dari guru. Terus kemudian bagaimana dengan dukungan orang tua? Ini kalau untuk kegiatan sekolah sangat mendukung. Yang sudah disampaikan dari identifikasi masalah itu sudah terlihat sangat komprehensif gitu. Terus bagaimana Bu Nina kemudian membuat rencana aksi selanjutnya? Kita punya banyak buku, apalagi gambar-gambar yang menarik. Anak sudah tertarik lebih dulu dengan covernya yang warna-warni, itu bisa menumbuhkan kecintaan anak terhadap minat bacanya meningkat. Itu yang pertama yang ingin saya rencanakan. Kemudian yang tadi hubungan dengan orang tua, kedepannya saya akan mengkomunikasikan yang pertama, kemudian kolaborasi, koordinasi. Barangkali orang tua dari anak-anak itu di rumah punya buku yang sudah tidak terpakai atau punya rekanan lain, bisa menyumbangkan itu ke sini atau bahkan mendampingi putra putrinya di rumah untuk sekedar membaca, paling tidak ya tidak dalam waktu yang lama, yang penting rutin setiap hari. Kemudian itu dari unsur siswanya tadi ya Bu ya, kita menyediakan bukunya, kemudian dari orang tua dari uang dukungan buku-buku juga. Nah dari bapak ibu gurunya, kami punya kayak komunitas gitu ya Bu ya. Saya ingin memanfaatkan itu untuk mengadakan sebuah kegiatan seperti IHT, intinya tentang metode-metode pembelajaran atau bahkan alat peraga yang bisa digunakan oleh bapak ibu guru yang nantinya bisa bapak ibu guru terapkan di kelas sehingga pembelajarannya menarik, yang mengutamakan tadi literasi, ada membaca, menulis, sehingga nanti harapannya kreativitas anak itu bisa muncul, meningkat, anak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru di kelas, bisa memahami materinya, kemudian bisa mengeksplor apa yang diperoleh pengetahuannya secara mandiri. Itu
itu rencana ya, impian saya ya Bu ya, mudah bisa terlaksana. Ide bagus sekali Bunda. Terus bagaimana agar keempat hal tersebut itu bisa terlaksana, teknisnya bagaimana? Kalau yang pengadaan buku, saya sempat berpikir mengajak kerjasama dengan Arkusda. Iya, saya kemarin sudah sempat cari informasi bahwa Arkusda itu ada satu perpustakaan keliling. Terus yang kedua ada peminjaman buku dalam jangka waktu berapa bulan dengan jumlah buku berapa isi ada. Itu saya langsung, wah ini kayaknya bagus buat anak-anak. Besok saya akan membuat surat ya ke Arkusda berkenaan dengan kerjasama perpustakaan keliling sama peminjaman buku. Semacam proposal kegiatan. Iya, semacam proposal. Terus yang kedua jelas kita butuh kerjasama komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini berkenaan dengan rencana saya tadi yang di HT untuk pembela-pembela yang ada di sini untuk segera melaksanakan HT. Ada apa tentang pembentukan tim kerjanya, kemudian bagaimana pelaksanaannya sampai ke evaluasi. Nanti juga kita juga butuh diskusi dengan Bapak Ibu guru berkenaan dengan strategi-strategi yang bisa meningkatkan literasi untuk siswa kami. Terus untuk yang ketiga untuk orang tua, sekali lagi saya komunikasikan, kerjasama dan koordinasi. Bahkan mungkin kita ada ini Bu, pengen itu sosialisasi dengan orang tua bahwa ini loh literasi itu sangat penting bagi anak. Jadi kami butuh kerjasama dengan orang tua. Kalau orang tua di rumah bekerja, kami di sekolah, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Jadi itu tindakan yang akan segera melaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Ibu Nina, semoga apa yang sudah direncanakan itu dapat terwujud. Tadi rentang waktunya mau dilaksanakan kapan ya Bu Nina? Insya Allah dalam ini semester ini maksimal ya. Kalau untuk koordinasi awal secepatnya koordinasi awal sampai terlaksana kegiatan kami butuh proses. Mudah-mudahan satu semester ini bisa terlaksana. Ya Bu Nina, semoga apa yang sudah direncanakan bisa terwujud dengan tanggung jawab dan sebagai ketua tim, sebagai motivator, pemimpin pembelajaran nanti akan bisa berkolaborasi dengan tim dan juga saya akan siap untuk memandu, mendampingi penjaringan sampai semua terrealisasi. Jangan sungkan untuk selalu berkonsultasi. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bu Ana. Saya semakin mantap lagi, semakin yakin untuk melaksanakan apa impian-impian saya itu semoga terwujud. Mohon bimbingan yang motivasinya mudah-mudahan program yang sudah kami rencanakan bisa dilaksanakan. Amin. Baik, semangat.